Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin? Baik. Alhamdulillah. Biasa sekali kembali lagi berjumpa di 10 IPA 3. Ya luar biasa ya kalian. Ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini alangkah lebih baiknya biar memberikan kelancaran dan kemudahan dan kepahaman kita berdoa terlebih dahulu. Ya silakan Mas Abu. Para teman-teman, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaannya masing-masing, dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Untuk mengecek kehadiran, saya presensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas 10 IPA 3, mulai dari Mas Abdul ya. Nanti saya panggil, silakan angkat tangan dan ucapkan hadir biar lebih jelas gitu ya. Pertama Mas Abdul A'la. Hadir. Kemudian Mbak Adinda Putri. Hadir. Mbak Agis. Hadir. Hadir. Kemudian Mas Farel. Hadir. Oh iya di sana Mas Farel ya. Kemudian Mbak Aulia Putri. Hadir. Aurelia Ananda. Hadir. Hadir. Bima Adi. Hadir. Hadir. Bintang Ramadan. Hadir. Hadir. Bunga Lutfi. Hadir. Hadir. Danil. Hadir. Hadir. Kemudian Mbak Desinta. Hadir. Hadir. Mas Eka Chandra. Hadir. Oh di sana ya. Eka Chandra. Mbak Farah Mita. Hadir. Hadir. Vina Dwi Wulandari. Hadir. Ya, Mbak Vina. Kemudian Mas Vino. Hadir. Mas Vino. Ya. Mbak Neha. Hadir. Hadir. Kemudian Mbak Nurlaili. Hadir. Hadir Mbak Nurlaili. Mbak Pravita. Hadir. Hadir. Mbak Retno. Hadir. Hadir. Kemudian Mbak Rodiatun. Hadir ya. Mas Ajib. Hadir. Hadir. Kok kelihatan lemes Mas? Udah sarapan ya? Salam Pak. Oh, iya, oke. Mbak Saskia. Hadir, Pak. Hadir. Selalu semangat Mbak Saskia Iya, ya. Pak. Selalu semangat, Pak. Yang terakhir Mas Roza. Ya, Mas Bidan Roza. Sehat ya Mas ya? Sehat ya. Ya, oke. Terima kasih atas semangatnya pagi ini ya. Agar lebih semangat lagi, kita jaga dulu ya. Ya. Nanti kalau saya bilang 10 5 3, mana semangatnya? Seperti biasa kalian bilang pagi, 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 bulan. Oke, dengan luar biasa ya. 10 5 3, mana semangatnya? Pagi, 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 bulan. Luar biasa sekali, masih semangat ya, walaupun nanti pembelajaran sampai sore harus tetap Semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang keanekaragaman pada makhluk hidup sesuai dengan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran atau pertemuan sebelumnya. Bahwasanya pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang yang namanya keanekaragaman makhluk hidup ya di kelas 10 di semester ganjil. Ya. Hanya saja perlu diingat ya, kira-kira dalam pembelajaran kemarin ya, kalian sudah belajar apa aja nih? Ruang lingkup biologi. Biologi. Masih ingat ya ruang lingkup biologi? Masih. Coba Mbak Retno, mana tadi Mbak Retno? Ya. Yang kemarin dipelajari di ruang lingkup biologi apa saja Mbak Retno kemarin? Masih ingat ya? Masih, Pak. Ada anatomi, fisiologi, morfologi, taksonomi, histologi, genetika, biologi, dan lain sebagainya. Oke, berarti itu mempelajari terkait dengan cabang-cabang ilmu biologi ya. Tadi disebutkan anatomi, ya, morfologi, dan masih banyak sebenarnya. Ada genetika, kemudian evolusi, ya, sejarah, prasejarah itu juga dipelajari di ilmu biologi. Coba Mbak Saskia, Mbak Saskia. Ya.
Kemarin dalam ruang lingkup biologi apa coba selain cabang-cabang ilmu biologi yang kami pelajari di bab sebelumnya? Ada tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, organ, sistem organ kayak gitu, sama yang apa ya Pak? Objek radian itu Pak. Oh iya. Masih ingat ya yang lain ya? Masih. Jadi Struktur fungsi. berfungsi. Berarti itu tadi sudah disampaikan bahwasanya makhluk hidup itu ada tingkatannya. Mulai dari tingkat yang paling kecil sel, ya, jaringan, organ, sistem organ tadi sudah disebutkan ya. Oke, masih ingat ya pelajaran di ruang lingkup biologi pada sebelumnya ini. Nah, kita next lebih dahulu. Nah, kemudian saya ingin bertanya dulu ya terkait objek ya, karena tadi sudah disampaikan bahwasanya biologi itu mempelajari beberapa objek kajian. Nah, ini pertanyaan simpel ya. Kenapa kalian memperhatikan kira-kira tumbuhan atau kondisi situasi yang ada di lingkungan sekolah kalian? Coba Mas Bintan. Pernah Pak. Pernah? Ya, kira-kira ada apa aja Mas? Ada pohon kelapa, Kelapa, mangga, mangga, jambu air, jambu air, sama apa ya? Palem. palem. Ya. Ada ya tahu ya semua ya kalau di sini ada jambu biji ya. Iya. Yang lain juga. Ya. Kira-kira dari segi bentuk tanamannya beda-beda atau Mas? Oh Pak, beda-beda. Beda-beda ya. Contoh yang ada di halaman sekolah itu yang tinggi, Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang keras. ada yang keras juga ya. Oke. Kalau dari segi bentuk daunnya, coba Mbak Leli. Ya. Dari segi bentuk daunnya gimana Mbak? Ada yang bentuknya menjari, Menjari. ada yang bentuknya seperti melengkung, Melengkung. Ada juga yang ada yang bulat gitu ya Mbak? lebar. Oke. Ya. Ya, itu. Oke. Coba kita cross check terlebih dahulu ya. Nah, ini ada video. Silakan diperhatikan. Negara manakah? Nah, nanti silakan diperhatikan, disimak. Saya beri waktu 5 menit. Kemudian nanti saya akan coba Negara manakah yang merupakan negara terkaya di dunia? Amerika, Qatar, Luxembourg? Mungkin semua negara itu benar dalam segi finansial dan perkembangan industrinya. Namun negara mana yang paling kaya dalam budaya dan juga alamnya? Jawabannya tentulah Indonesia tercinta ini. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan yang beragam dalam hal budaya dan juga alamnya. Negara yang terdiri dari banyak pulau dan suku ini memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh negara lain. Lebih jauh mengenai keistimewaan Indonesia, berikut adalah 7 keistimewaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara maritim terbesar di dunia. Menjadi negara dengan luas perairan yang lebih besar daripada luas daratannya, tidak heran jika Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Luas perairan yang dimiliki oleh Indonesia adalah 93.000 km persegi. Panjang pantainya sendiri memiliki luas sekitar 81.000 km persegi, alias hampir 25% dari total panjang pantai yang ada di dunia. Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Besar di sini tidak hanya diukur dari luasnya saja, tapi juga dari banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi dan menyusun kawasan Indonesia. Luas wilayah dari Indonesia kurang lebih sekitar 1.904.569 km persegi. Kaya akan budaya. Dengan banyaknya pulau, menjadikan Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang tidak tertandingi. Dimulai dari suku, Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia yang mencapai jumlah 740 suku, di mana 270 sukunya terdapat di Papua. Lain suku, lain juga bahasa daerahnya. Indonesia memiliki sebanyak 583 bahasa daerah dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan. Bahasa Jawa
Jawa merupakan bahasa daerah dengan jumlah pemakai terbanyak, meski bahasa nasional negara ini adalah bahasa Indonesia. Negara Muslim terbesar. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam Indonesia sekitar 216 juta jiwa atau 88% dari penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Global Religious Future, penduduk Indonesia yang beragama Islam di tahun 2010 sebanyak 209.012 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan bertambah hingga mencapai 229,62 juta jiwa. Keajaiban dunia. Monumen Buddha terbesar di dunia juga ada di Indonesia. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang berada di Jawa Tengah. Tinggi candi ini mencapai 42 meter dengan 10 tingkat dan panjang relief lebih dari 1 kilometer. Konon katanya candi ini dibangun oleh dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram kuno, di mana pembuatannya memakan waktu hingga 40 tahun. Tempat ditemukan manusia purba tertua di dunia. Arkeolog Eri Widianto menjelaskan bahwa fosil manusia purba yaitu Homo erectus yang ditemukan di Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah diperkirakan sebagai fosil tertua di dunia. Fosil tersebut berupa bonggol tulang paha, pecahan rahang, dan juga akar gigi. Fosil ini diperkirakan berusia 1,8 juta tahun yang lalu, di mana jauh lebih tua dari fosil yang ditemukan di Sangiran yang berusia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Bunga terbesar di dunia. Kamu pasti mengenal bunga yang satu ini. Rafflesia arnoldi adalah jenis bunga besar yang punya aroma yang busuk. Bunga ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia. Menjadi bunga terbesar, berat Rafflesia arnoldi ini mencapai 24 kg dengan diameter sekitar 1 meter. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terus update wawasanmu dengan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan video ya, terkait dengan keunikan negara Indonesia. Lalu bagaimana keunikan dari negara yang kita cinta ini? Coba saya minta pendapatnya tadi kelas sudah menyimak ya, Mbak Desita. Ya, coba ungkapkan. Negara maritim terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, kaya akan budaya, negara muslim terbesar, keajaiban dunia, tempat ditemukannya fosil tertua di dunia, dan tempat ditemukannya bunga terbesar di dunia. Oke. Lengkap berarti ya, tadi disebutkan sesuai yang ada di video oleh Mbak Desita. Bahwasanya Indonesia itu tadi mulai dari maritimnya, ya, letak geografisnya, hasil penemuannya, ya, baik fosil maupun Candi Borobudur ya, yang merupakan tunjukkan cagar dunia masuk ke UNESCO. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Nah, berarti bahwasanya menandakan salah satu Indonesia itu memiliki ciri keunikan, ya, ada keagamaan. Ya, tentunya tadi juga disampaikan ada dialek. Ada berapa dialek tadi? Banyak ya. Paling banyak ada di daerah Jawa. Ataupun dialek yang kosakatanya banyak dalam bahasanya di Papua. Itu berapa bagian? Sekian. Berarti memang luar biasa ya bahasa Indonesia, walaupun bahasa wajib ya, negara Indonesia, tetapi bahasa lokalnya dan bahasa daerahnya luar biasa banyak sekali. Nah, jadi ketika kalian sudah menyimak tadi, ya tentu artinya dengan kaitan atau keunikan dari Indonesia ya, sehingga itu menandakan bahwasanya Indonesia ada dalam bentuk keanekaragaman. Contoh aja di sini ya, bentuk wajah kalian sama atau enggak? Beda. Itu sudah mewakili namanya keanekaragaman. Ya. Ibarat kata selain wajah, kira-kira tadi kalau
ketika berangkat pagi ya pamit sama orang tua dikasih uang saku enggak? Iya. Sama beda. Beda. Mbak Saskia berapa uang saku? 15.000 Pak. Oh 15.000. Mas Bintang berapa? 15. Oh 15. Yang beda dari 15 ada yang 50 berapa? 10.000. Oh 10.000. Berarti harus bersyukur ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Mas Adi berapa? 20. Ya, itulah dari segi keunikan perbedaan ya. Jadi yang tinggi dalam arti uang sakunya banyak ya, tetap sebagian bisa ditabung ya Mas Adi. Ya, Mas Adi ya. Saya tabung ya. Nah, yang merasa saya cuma dapat segini Pak, tetap disyukuri. Ternyata ada yang masih di bawah kalian. Nah, jadi sama kalau ketika kalian mempelajari tentang ini keanekaragaman, nanti ada manfaat kenapa kalian harus mempelajari. Nah, untuk materi keanekaragaman hayati ini kaitannya dengan kompetisi dasar, yaitu adalah menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman. Tentunya yang ada di Indonesia. Ya, mulai dari nanti ada tingkat gen, spesies atau jenis dan ekosistem. Tentunya nanti kalian akan juga bisa mengetahui adanya ancaman. Kalau ada ancaman nanti bagaimana cara pelestariannya gitu. Ini terkait dengan kompetisi dasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya. Di sini sudah saya sampaikan ya, sudah saya tulis ya. Bahwasanya yang pertama kalian bisa nih ya, menyebutkan contohnya. Ini tujuannya yang pertama. Kalau sudah tahu menyebutkan contohnya, kalian mampu menjelaskan bagaimana konsep adanya keanekaragaman. Ya simpel tadi, contohnya wajar kalian juga beda. Ya konsepnya berarti keanekaragaman adanya bentuk yang berbeda. Seperti kantongnya dari sendiri-sendirian juga. Kemudian nanti kalian akan bisa menemukan perbedaan. Perbedaannya dari segi apa? Dari segi warna, bentuk, ya, ataupun dari ukuran dan sebagainya. Hingga nanti pembelajaran kita hari ini adalah praktikum pengamatan. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa menguraikan karakteristiknya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa nih, ya, menyimpulkan apa itu sih keanekaragaman dari tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Dan yang terakhir nanti saya minta untuk membuat mind map. Nah, sehingga nanti manfaatnya ini ya, bisa mengidentifikasi, menemukan, menguraikan sampai kalian harus bisa mensyukuri dengan adanya keanekaragaman yang sangat luar biasa ya, mulai dari tingkat individu, di tingkat keluarga ya, atau sebagai warga negara. Tadi sudah diketahui ada bahasanya banyak, sukunya banyak ya, wajahnya banyak, etnisnya banyak, sehingga itu harus tetap menghargai, mensyukuri dan juga saling menghormati ya. Sehingga makanya ada istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sesuai dengan slogan negara kita ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi secara garis besar nanti kalian akan mempelajari keanekaragaman di tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Ini ya cakupannya. Nah, ini dari awal dari pematiknya ya. Ada sebuah gambar yang di sini mengilustrasikan sebuah wajah yang mirip semua. Ya. Dari belakang kelihatan Mbak Leni, kelihatan ya. Nah, kira-kira Mbak Saskia, kalau bentuknya seperti ini ya, kita semua ini, kira-kira jadinya apa? Bentuk dan wujud makhluk hidup yang udah gitu ini sama semua seperti ini. Ya nggak ada bedanya Pak, ada keanekaragamannya kan. Ada kuningannya berarti kan? Nah, yang kedua susah identifikasi. biasa atau tidak. Tuh, walaupun saudara kembar, ada yang saudara kembar di sini? Ada ya. Walaupun kembar identik, saya punya adik itu kembar identik, itu tetap juga bisa dibedakan. Itulah keunikan keanekaragaman. Coba bayangkan kalau semua seperti ini. Nah, sehingga kita harus mempelajari keanekaragaman itu pentingnya apa. Tuh. Kemudian ini ada salah satu tanaman yang pernah viral, ya. Tanaman apa ini? Bahkan ada yang sempat paling mahal itu adalah jaga.
harganya sampai selangit, bahkan harganya sampai harga mobil. Nah, kalau kalian nggak percaya silakan dicek di marketplace online, ada yang menjual, bahkan ada yang laku ini ya, penjualan 3 itu hampir 90 juta. Jika kalau kalian bisa mengetahui permasalahan apa yang ada dalam keanekaragaman, kalian bisa pelajari, tentunya kalian akan bisa memanfaatkan beberapa peluang itu, ya. Sehingga hari ini kita akan mengamati objek. Sudah dibawa semua ya? Sudah. Kemarin bawa apa aja? Bawa. Ada yang bawa bisa, ini pembagian kelompoknya. Silakan nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Di sini adalah kelompok 1, ya. Sini kelompok 4, kelompok 2 dan 3. Tuh. Jadi biar seiringan menyesuaikan dengan kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya. Ada? Ya. Jadi selain nanti berkelompok, nanti saya akan ya. Saya seperti biasanya akan memberikan lomba penilaian antar teman, ya. Silakan nanti diisi skornya sesuai dengan seberapa kalian mengamati. Jadi sambil diskusi juga mengamati temannya. Di sini juga sudah ada seperti biasanya ya, ada checklist nilai skor 4 itu kira-kira kriterianya gimana? 3 gimana, 2 gimana, atau 1 ya. Tidak pernah melakukan, berarti itu nilainya ya. Ini pengamatan. Kemudian nanti silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Ya sudah saya tunjuk itu. Di sini ada LKPD yang nanti saya bagikan ke kelompok. Silakan seperti biasa kelompoknya ditulis ya, anggotanya. Kemudian silakan dibaca dulu ya. Tata tertib atau petunjuk penggunaan LKPD. Hingga nanti di akhir saya minta membuat sebuah kesimpulan dan di akhir juga ada mind mapping. Nanti akan saya sediakan kertas tersebut besar, silakan dilakukan mind mapping atau peta konsep menggunakan speaker yang saya sediakan ya. Boleh bervariasi dalam bentuknya, boleh ke bawah, nyamping atau melebar, bebas sesuai dengan variasi kelompok. Jadi nanti ada pengamatan antar teman ya, penilaiannya. Kemudian nanti ada penilaian diskusinya kalian kaitan dengan diskusi LKPD, dan nanti terakhir adalah di presentasi. Ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh membentuk sesuai kelompoknya tadi. Silakan. Ini ya. Kelompok berapa ini?
jangan lupa identitas nomornya, namanya, anggotanya, ya. Kemudian di lembar penilaian antar teman di pojok atas tulis nama kalian. Kalau yang di format nama yang dinilai itu yang sesuai ada di situ. Tapi kalau nama kalian sebagai penilainya itu ada di pojok atas. Ya. Ini nama dinilai. Untuk objeknya sudah bawa semua ya? Ya. Ini silakan saya fasilitasi, ada nampak, silakan bisa digunakan. Ini kemarin buat dulu sama ujian. ini dua bisa ya. Ingat tetap selalu jaga kebersihan ya. Kalau kalian di sini ini namanya penilaiannya. Ini masuk. Oke, silakan untuk jaga kebersihan.
Waktunya terus berjalan 15 menit. Lanjut pengamatan yang lain. Boleh sambil dibuka. Dalamnya kalau mainnya. Oke,
lanjut ya. Ingat waktunya. Bagi tugasnya udah. Sama
Ini kelompok berapa? Satu ya? Iya. Seperti yang fotonya tadi atau ya objektif. Lanjut diskusinya. Taruh terus. Jadi kalau gambarnya kan yang lain kelompok 3 sudah sampai persiapan ekosistem diskusinya juga.
Lagi ya, 5 minutes again.
Jika sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan. Udah ya?
Ayo, waktu tinggal beberapa detik lagi. Beberapa menit. Setelah ini silakan dipresentasikan ya, semua maju ke depan. Kemudian dibagi tugasnya, ada yang memperkenalkan diri, bagi tugas. Ya, silakan oke, nomor 1 sudah selesai. 3. Lagi udah bagus ya. Kalau saja. Lagi ya. 1 menit lagi. Jangan pedas itu cabenya. Siap-siap ya, siap-siap satu maju sudah ya. Dan silakan duduk sesuai dengan tempatnya kembali. Ya. Kelompok 1 akan mempersiapkan, jadi tolong yang lain diperhatikan. Ya, waktunya sudah habis. Ya. Semua memperhatikan di depan. Ya, silakan kelompok 1. Wah, beda. Mati.
sayur, semen. Yang lain perhatikan dulu. Ya, ayo. Ya, yang lain diperhatikan, silakan masuk ke depan. Dari kelompok mana kemudian akan menjadi gemar. Yang lain tolong diperhatikan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ilmu presentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu tentang Buah. pengamatan Buah ya. Yang kami amati adalah buah pisang. Ya, jadi kami mempunyai 4 jenis pisang yang kami amati. Yang pertama pisang emas. Ya, jadi pisang emas itu bentuknya kecil tapi empuk. Warna kulitnya kuning pekat. Warna dagingnya putih kekuningan. Yang kedua pisang ambon lumut. Jadi ukurannya ya agak besar panjang, teksturnya halus, warna kulit hitam, warna dagingnya sama putih kekuningan. Yang ketiga pisang ambon kuning, berukurannya sama seperti yang tadi, halus, warna kulit kuning muda, warna daging sama putih kekuningan. Nah, yang terakhir pisang kepok ini lebih pendek, lebih lebar ya. Bisa lebar, bisa panjang, bisa pendek. Teksturnya kasar, agak keras. Warna kulitnya kuning coklat kehitaman, warnanya putih biasa. Iya, Ya, lanjut, perhatikan yang lain. Yang kami amati sayuran ada terong, cabai, tomat, kentang. Terong ya tahu lah, bentuknya lonjong besar. Teksturnya halus, warna kulit bisa ungu, bisa hijau. Ukurannya besar. Kedua cabai itu ya kecil, ada yang panjang. Teksturnya keras, warnanya ya bisa merah hijau, ada yang kuning. Ukurannya kecil. Tomat bulat, halus, warnanya orange, merah, terus hijau. Ukurannya bisa besar, bisa kecil ya. Kentang oval, bentuknya oval, teksturnya kasar keras, warna kulit coklat, ukuran besar. Nah, dan yang ketiga kami mengamati ekosistem. Ya, karakteristik ekosistemnya padang rumput. Karakteristiknya ya suhunya panas. Ya, dasarnya padang rumput ya. Cuma rumput doang. Yang kedua cuacanya cerah. Kalau digambarkan cerah. Kalau digambar cerah. Terus kadar airnya gimana? Kalau digambar Nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada. Tidak ada. Kuncinya nggak ada. Ya, dan penghuninya ada rumput, rusa, hina dan singa. Itu Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, setelah kami mengamati bahwa ternyata pisang Ambon dan lain-lain memiliki ciri yang hampir sama karena mereka hanya berbeda gen. Namun antara tomat cirinya sangat berbeda karena mereka berbeda jenis. Kan kalau misalkan buah tomat sayur. Yang ekosistem kesimpulannya ya kurang ya, kalau pada rumput, kalau yang saya lihat di gambar itu kekurangan air. Tidak ada bentuk-bentuknya. Terus dia ada ini hewan karnivoranya, jadi populasi rumputnya makin sedikit Pak. Toh dia juga tidak ada air tadi. Dan Yang lain jelas ya? Ya, Pak. Coba yang diperhatikan. Hasilnya. wow. Luar biasa. Nanti itu coba ada gennya ada Mbak? Ada. Jenisnya ada? Ada. Sekali. Ya jelas ya tulisannya ya untuk. Iya, Pak. Iya. Terima kasih untuk kelompok satu. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan
sudah disampaikan bahwasanya ada sistematikanya jelas, penggunaan informasinya juga Mas Azid tadi menyampaikannya jelas ya. Ya Pak. Jadi nanti silakan dipresentasikan perbedaannya, ya. Kemudian kesimpulannya apa? Itu. Lanjut kelompok 2. Siap? Yuk. Ya, yang lain minta tolong diperhatikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu buah mangga. Ya. Karakteristik dari mangga madu yaitu bentuknya yang bulat dan memiliki tekstur berserat dan mempunyai biji kecil terus lunak dan berair. Warna kulit dari mangga madu itu hijau atau kuning tergantung varietasnya. Warna daging dari buah mangga madu itu kuning tua mirip madu. Karakteristik dari mangga lagi memiliki bentuk yang bulat memanjang dan tekstur lebih padat dan serat lebih lembut. Warna kulit dari mangga mana lagi yaitu memiliki warna hijau dengan bintik putih. Warna dagingnya yaitu kuning muda. Dan karakteristik dari mangga arum manis itu memiliki bentuk yang berbentuk jorong, berparuh sedikit dan ujung meruncing. Teksturnya yaitu tidak berserat. Warna kulitnya hijau sedikit kelabu dan warna daging buahnya kuning. Terus ya bijinya Mas. Karakteristik dari mangga tali jiwo berbentuk membulat pada ujungnya, berparuh dan berlekuk sedikit. Terus objek yang kedua apa? Objek yang kedua. Objek dari biji-bijian. Karakteristik dari kacang panjang berbentuk polong bulat dan ramping, tekstur keras dan renyah, warna kulit hijau dengan kulit ari, ukuran 30 sampai 100 cm tergantung jenisnya. Dan kacang tanah berbentuk cenderung bulat atau melonjong, tekstur kasar bergelombang, berunggah, keras dan padat, warna kulit putih kecoklatan, ukuran 1 sampai 6 cm sesuai jenisnya. Oke, kesimpulannya Kesimpulannya yaitu terdapat kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesamaan ukurannya kebanyakan kecil dan keras, perbedaan bentuknya, warnanya dan teksturnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Tadi disampaikan ya bahwasanya ada perbedaan karakteristik mulai dari bentuk, warna, teksturnya ya. Sekarang ya boleh ditutup. Coba warna pentingnya. Oke, luar biasa. Bagus ya? Ya Pak. Ya. Tapi yang kelompok 2 bisa beri aplaus untuk kelompok 2. Dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok 2 tadi intonasinya luar biasa jelas ya. Kemudian bahasa semangatnya jelas. Hanya saja meskipun perlu diberikan space yang kosong itu ditambah ya. Karena masih ada di bawah itu space-nya masih ada di bawah. Kelompok 4 ya, silakan lanjut dengan 4 itu. Ya, silakan coba waktunya 2 menit saja ya. Tidak menit. Ya, silakan.
kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa menit ini. Di sini kami mengamati beberapa buah dan kata-kata yang berbeda, maksudnya berbeda. Di sini kami mengamati jeruk lemon, jeruk tangkis, dan jeruk nipis dan jeruk semer. Di sini jeruk memiliki warna yang hampir sama, tekstur yang hampir sama juga, dan bentuk yang bentuknya bulat sama. Cuman beda kayak ukuran, cuman yang besar dan kecil. Warnanya juga sama, agak sama. Untuk yang tangkis lebih oranye, terus yang lemon lebih ke kuningan, dan terus untuk nipis warnanya hijau. Yang kacang, di sini kami membawa kacang panjang, kacang tanah, dan juga kacang hijau, kacang kedelai. Sini kacang untuk kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai bentuknya hampir sama, kecil dan memiliki tekstur yang agak keras. Dan untuk kacang panjang sendiri bentuknya panjang, yang pasti panjang, dan teksturnya agak lembek. Dan untuk ekosistem kami mendapat ekosistem danau. Di sini adalah gambar dari Danau Toba. Kita tidak tahu. Ya, Danau Toba ini untuk suhu sendiri dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Untuk air memiliki kadar air yang memiliki kadar air dengan kadar air garam yang rendah. Dominan hewan yang hidup di Danau Toba berbagai jenis ikan, katak, cacing, serangga, siput, dan lain-lain. Untuk tumbuhan sendiri ada berbagai rumput, tumbuhan paku, enteng bodok. Persamaan dan perbedaan yang didapat dari ciri-ciri dari berbagai buah bentuknya berbeda, ada yang bulat, ada yang memanjang, memiliki gen yang sama. Keanekaragaman yang terdapat pada sifat biji-bijian dari kacang bentuknya berbeda-beda, ada yang bulat memanjang, akan tetapi memiliki tingkat jenis yang sama. Untuk kesimpulannya sendiri, jeruk itu masuk ke keanekaragaman hayati tingkat gen, dan untuk kacang sendiri biji-bijian masuk ke tingkat jenis. Ya. Dan untuk danau ekosistem termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sudah main mappingnya, diperlihatkan ke teman-teman. Jangan ketawa ya. Ini Ya Kak. satu dan dua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu ya? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak Kak, sudah jelas. Makasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf karena yang kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Ya. Everything makan kepiting. Thank you for everything. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimulai untuk kelompok 4. Oke. Silakan boleh maju ke depan. Kelompok 3 ya. Komplain. Arya. Ya. Apa? Jalan ini Mas. Dan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Selamat pagi menjelang siang. Siap. Jadi kami akan mempresentasikan tentang keragaman hayati
apel. Karakteristik dari buah apel, Ada apel mana lagi? Bentuknya bulat, teksturnya keras, di luar sedikit lembut di dalam, warna kulitnya hijau, warna daging buah putih. Kami mengamati sayuran, coklat, berbentuk bulat, tekstur lembut, warna kulit merah, oranye, ukuran sedang, terong, berbentuk lonjong, tekstur lembut, warna kulit ungu, ukuran besar. Untuk pengamatan selanjutnya itu adalah ekosistem. Kami mendapat ekosistem air payau. Di sini ada gambar yang dibawakan oleh Mas Edo. Karakteristik air payau. Air payau memiliki suhu yang di antara 28,60 derajat sampai 30,80 derajat. Air payau memiliki penghuni yang berbagai jenis ikan, berladirin, burung, biawak, kerang, siput, piting, dan udang. Airnya memiliki warna hijau jernih. Kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari kelompok 3 yaitu apel itu termasuk tingkatan gen, sayur termasuk tingkat jenis, air payau termasuk tingkat ekosistem. Selain ada yang mau ditanyakan? Ya. Bersama. Ya, Pak. Ya, karena tidak ada yang mau ditanyakan, boleh diikuti. Jadi selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Saya dan teman-teman kami undur diri karena kalau mau maju biar tidak lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka untuk kelompok terakhir. Nanti angka PD-nya diinfokan ya, serta dengan mapping-nya. Jadi mapping-nya nanti silakan sudah diberi nama. Ya Pak, ya. Terakhir akan saya terangkan kembali ya terkait dengan apa yang kalian amati. Jadi kalian tadi sudah mempelajari keanekaragaman tingkat apa aja? Jadi dia ya. Kenapa bisa adanya keanekaragaman? Karena di sini adanya faktor internal, yaitu adalah faktor genetik. Berarti antara agama satu dengan yang lain beda. Ditambah ada faktor lingkungan yang mengakibatkan adanya ekspresi gen yang berbeda. Coba diperhatikan di sini. Ini yang pertama ada keanekaragaman gen. Bahwasanya kita ketahui ada berbagai macam warna dalam satu bunga. Ya ini adalah bunga mangu. Ada yang kuning, pink, putih. Sama seperti bentuk pada jengger ayam. Tahu jengger ya? Bentuknya ada yang kalau di tipenya itu ada wargut, ya, edot, kemudian ada yang diperos, itu agak duri seperti itu. Ya, jadi ada berbagai macam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi ada faktor keturunannya atau genetik. Genetik itu ada yang sifatnya fenotip dan ada yang genotip. Ya, kalau genotip itu berdasarkan dalamnya, kalau fenotip yang bisa dilihat dari luar. Nah, sehingga akibatnya apa? Adanya variasi. Sehingga nanti ada beberapa varietas ayam. Ada ayam telur, ya kan, ayam jago, kemudian ada ayam yang warnanya hitam apa itu? Itu harganya mahal ya kan? Ini ya. Contoh yang lain ada variasi pohon kelapa, ada kelapa hijau, kelapa merah, kelapa pegal, ya. Jenis anjing juga banyak ya. Sampai tadi di kelompoknya mangga ada mana lagi gadung, nah, ini ada di bawah. Jadi intinya ada secara alami ini bisa terjadi karena proses perkawinan atau interaksi kesilangan. Nah, siapa pembawanya ini? Kromosom. Bentuknya seperti Rolex, ada di dalam sel. Ya, ukurannya kecil. Ini diuraikan seperti itu. Ini nanti kalian pelajari di kelas 12. Kemudian contoh yang lain nih, koi ya. Makanya sangat menarik ya. Sehingga kalau harganya mahal biasanya karena coraknya yang langka. Kemudian ada tingkat yang lain nih ya. Ada macam-macam durian juga, macam-macam
kebun ini adalah semua tanaman satria. Tadi sudah disampaikan jeruk, ya apel, pisang itu masuk kategori tingkat. Kemudian tingkat jenis ini berdasarkan satu famili, satu keluarga. Ya. Keluarga ini adalah keluarga palmae, palman. Apa aja? Ada aren, kelapa. Jika kalau dilihat ini fisiknya hampir mirip, tapi tidak sama. Ya, seperti ini tadi. Ya, ini adalah kelompok keluarga Solanaceae. Ya, Solanaceae itu adalah berdasarkan bentuknya itu tidak seperti embung, ya, atau bergerak. Jika ini isinya seperti ini. Kemudian ada yang kata-kataan itu kelompoknya dari Leguminosae, padi-padian ini adalah kelompok dari Gramineae. Dan ini kalau tumbuhan, kalau sedangkan kalau hewan, nah begini. Ya, Ranidae. Ya, ada Ranidae kalau ini anjing. Ya, kucing itu Felidae, Felix. Sehingga nama latinnya kucing itu Felix domestica. Sangat bervariasi ya. Iya. Seperti hari ini ada seragamnya. Kemudian yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Sesuai namanya berarti di sini adanya interaksi antar makhluk hidup dengan komponen lingkungannya. Sebaliknya. Sehingga nanti di sini akan bervariasi bergantung dari tingkat jenis dan gen yang ada di sini. Contohnya apa aja? Nah, ini ada berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia. Kita lihat contohnya air tawar. Sesuai namanya air tawar berarti kadar salinitas garamnya rendah. Ya. Berbeda dengan air tawar, ada campuran dengan air laut, berarti lebih tinggi sedikit. Yang paling tinggi adalah air laut. Dominasi hewannya ada ikan, jenis-jenis serangga ataupun sebagainya. Ya. Tumbuhannya berarti apa kamu ada tumbuhannya air. Ya. Kemudian air tawar, ini contohnya ada cek gondrong, ya kita lihat bukan ada dalam toba. Danau terdalam di Indonesia. Kemudian air payau, ya. Yang paling kelihatan adalah adanya variasi dari bakau. Ya di sini. Dipengaruhi juga oleh pasang surut air laut. Sehingga kadang kalau pas surut itu banyak orang mencari kerang di bagian lumpurnya. Ya, sehingga di sini ada beberapa kepiting muda besar dominasi dari hewannya. Kalau tumbuhannya bakau, air api ini, ya, itu. Jelas? Di sini. Contoh yang lain kita cek. Nah, hujan hutan tropis seperti ini ya. Ini ada di Kalimantan. Ya, jadi kalau kita bisa, ini jadi penduduk ibu kota. Ini semoga aja masih ada eksisnya. Sabarna ini ada di mana ini? Afrika. Ini dikenal dengan Afrikanya Indonesia. Ini lanjut. Ya. Ini Papua. Nanti dicari itu. Ya, kalau di Jawa Timur itu ada Taman Nasional Darurat. Itu isinya adalah padang sabana. Ya, isinya adalah kebanyakan rumput. Ya, tadi juga diseratkan ada beberapa waktu di sini juga ada hewan-hewan cuma beberapa tapi. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Ya. Angga tadi masuk mana? Apa? Kalau terong dan tomat? Kacang tanah, kacang panjang? Ini sudah bisa membedakan tingkat keanekaragaman. Intinya lebih mencolok mana perbedaannya? Ini apa ini? Oke, bedanya. Ini kan? Nanti beda. Terong bentuknya beda. Bulat, kan? Ada yang model. Kalau gen hampir beda sedikit dari warnanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Tidak ada, ya kalau tidak ada sekarang saya kasih kuis evaluasi dalam bentuk permainan. Silakan kerjakan 2 menit dari sekarang. Boleh dicek di grupnya sudah selesai. Ya, udah nanti bisa diulang lagi.
Karena peringkat pertama tadi namanya buat. Enggak, Pak. Udah berarti, Pak. Iya, Pak, baru. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa sekali. Ya, bahwasanya ya perhatikan dulu semua di depan. Ya, nanti bisa yang penting udah dicoba, sudah berusaha, maksimal mungkin ya itu semua berarti nanti belajar lagi. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar apa? Tarikan gambar ya. Luar biasa ya. Dan ingat untuk handbag nanti dikumpulkan beserta dengan barang lainnya dan keputusan selanjutnya kita akan melakukan pembahasan yaitu dengan upaya persalinan. Ya, silakan nanti berbeda dibaca kembali. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 IPA 3. Semangatnya